Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, para panitia penyelenggara yang saya hormati, serta teman-teman peserta LDBI 2020 yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kedia Tasya Rai Fahira Divastuti dari SMA Negeri 1 Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai tim pemerintah. Di sini, saya menyatakan sangat setuju terkait mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya melanjutkan argumen saya, izinkan saya untuk melimitasi serta menyampaikan definisi terkait dengan mosi hari ini. Jadi, pada hari ini saya akan melimitasi mosi yaitu pada lingkup kasus korupsi pada remaja dan dewasa awal, yang mana remaja di sini dan dewasa awal di sini merupakan anak-anak pada usia SMA dan mahasiswa. Lanjut kepada definisi. Definisi yang pertama yaitu indeks integritas. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Tentu mosi ini muncul didasarkan atas latar belakang yang ada, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran untuk berperilaku jujur yang membawa dampak buruk. Nah, di sini kurangnya berperilaku jujur pada setiap individu, sehingga salah satu contoh yang dapat muncul dalam tidak diterapkannya atau tidak terlaksananya sikap jujur ini yaitu adalah korupsi, yang mana merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat merugikan orang-orang di sekitar ataupun lingkungan di sekitar. Selain itu juga ada latar belakang bahwa munculnya generasi muda yang cenderung melakukan bentuk ketidakjujuran mulai dari hal yang sederhana. Contohnya saja pada anak-anak di SMA, biasanya terdapat kasus biasanya bendahara melakukan kesalahan atau pengambilan uang kas yang merupakan bukan hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, berdasarkan mosi hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran di sini sangat penting untuk diperdebatkan. Mengapa? Karena ini mencangkut dengan akhlak dan adab generasi muda penerus bangsa yang mampu mengubah tingkat korupsi di suatu negara. Lanjut saja kepada argumen saya sendiri. Yang pertama yaitu kenapa saya sangat menyetujui penerimaan mahasiswa berdasarkan dua indeks ini. Yang pertama karena kejujuran itu penting. Berdasarkan Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu di sini perlu digarisbawahi bahwa beradab, jujur di sini termasuk ke dalam sifat atau kata beradab ini. Nah, selain itu juga pada kurikulum 2013 tentu dilaksanakan salah satu pendidikan karakter yaitu kejujuran, yang mana sangat terkait dengan indeks integritas sekolah serta indeks kejujuran siswa. Nah, selain itu korupsi di sini merupakan sifat ketidakjujuran di mana yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sehingga di sini saya menekankan sangat tidak setuju jika korupsi ini sangat melanda di suatu negara. Nah, selain itu juga mengapa saya sangat setuju terkait dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa yang diterapkan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru, karena di sini saya memiliki contoh kasus yaitu di Finlandia. Finlandia memiliki tingkat pendidikan yang bagus, di mana tentu saja indeks integritas sekolah di sana serta indeks kejujuran siswa di sana terbilang sangat bagus, sehingga Finlandia sendiri menduduki nomor 3 terendah di dunia dengan tingkat korupsinya yang sangat rendah. Berdasarkan alasan-alasan saya tersebut, tentu ada tujuan di balik semua itu. Dengan menerapkannya indeks integritas sekolah serta indeks kejujuran siswa dalam penerimaan seleksi mahasiswa, memiliki tujuan untuk meminimalisir hingga bahkan mampu menghapuskan kasus korupsi mulai dari hal-hal yang sederhana pada remaja dan dewasa awal. Sehingga remaja dan dewasa awal yang dimaksud sini yaitu generasi muda yang ada di suatu negara mampu mengubah tingkat korupsi yang ada di suatu negara tersebut.
Selain itu juga, khususnya di Indonesia, ini merupakan salah satu pengimplementasikan sila kedua pada kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu saya juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Karena mosi ini diyakini sangat efektif sebagai langkah pencegahan atau preventif untuk memunculkan kasus-kasus korupsi yang baru. Sehingga dengan adanya mosi ini kita bisa mengurangi adanya kasus-kasus yang akan muncul berikutnya. Yang kedua, bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah? Tentunya, dengan kita menyeleksi mahasiswa berdasarkan tingkat kejujuran serta integritas sekolahnya, kita dapat meminimalisir kasus-kasus yang akan datang yang berasal dari generasi muda. Seperti mahasiswa serta anak-anak SMA. Nah, selain itu, bagaimana cara pelaksanaan jika kita menerapkan mosi ini? Yang pertama, dalam jalur penerimaan mahasiswa, tentu saja kita harus menyerahkan rapot, yang dimana rapot di sini memiliki salah satunya yaitu kriteria penilaian sikap sosial, yaitu kejujuran. Selain itu juga, selain menyerahkan rapot, kita juga dapat menyerahkan surat catatan berperilaku baik, yang biasanya juga merupakan rekomendasi dari sekolah, sehingga kita mengetahui anak-anak siapa dan bagaimana saja yang dapat kita terima dengan indeks kejujuran yang baik. Selain itu, tentu saja pemerintah mengetahui indeks integritas suatu sekolah berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Dewan. Sehingga untuk melaksanakan mosi kali ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, mengapa proposal ini sangat penting dan paling efektif? Alasannya di sini karena proposal ini mampu mencegah munculnya kasus baru pada generasi muda. Dari beberapa alasan atau argumen saya di sini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kejujuran itu adalah hal yang utama. Sehingga di sini dengan kita menerapkan integritas atau indeks sekolah dan kejujuran siswa, kita dapat mengurangi kasus yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.